Apa reaksi kita saat menderita? Banyak orang bereaksi dengan mempersalahkan. Ya, shalom saudara terkasih. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Kita akan melihat satu tokoh di dalam Alkitab yang nanti kita akan belajar bersama-sama dan melihat keadaan hidup yang kita juga melihat pada saat ini dengan perubahan zaman, dengan banyaknya berita-berita, dengan banyaknya yang terjadi, dengan banyaknya yang kita rasakan. Namun kita sama-sama belajar untuk tetap kuat, untuk tetap berjalan dengan benar, dan untuk tetap hidup dengan benar. Kita belajar di bagian firman Tuhan di dalam Ayub pasal 10, ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-2, sampai ayatnya yang ke-22. Nah, firman Tuhan ini karena cukup panjang, saya akan menyimpulkan untuk kita sama-sama renungkan, nanti bisa dibaca bersama-sama. Isinya di situ, ya, Ayub terus mencurahkan kepahitan hatinya dan perasaannya kepada Allah karena merasa diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi sekalipun Ayub merasa bahwa Allah telah menarik kasih-Nya dari dirinya, dia tetap percaya kepada keadilan Allah dan terus bergumul dengan Allah mencari pemecahan untuk masalah pelik ini. Di situ kita melihat bahwa Ayub akan memohon kepada Allah. Ya, Ayub memohon kepada Allah. Ya, di situ dijelaskan bahwa ternyata di dalam kehidupan manusia ada penderitaan. Ya. Nah, di situ saya memberi judul di situ di thumbnail nanti, apakah maksud Allah dengan penderitaan? Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam Ayub pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, di situ Ayub merasa bosan hidup. Ya. Kemudian dia merasa bahwa ada kepahitan jiwanya. Ya. Nah, di sini kita belajar bersama-sama bahwa hidup kita ini penuh dengan penderitaan. Baik itu penderitaan jiwa, kemudian penderitaan lingkungan kita, oleh karena lingkungan kita oleh karena keadaan kita. Namun bagaimana reaksi kita? Apakah kita seperti Ayub ini merasa bosan hidup, atau merasa mempersalahkan sesama kita? Apakah kita merasa tidak layak? Apakah kita merasa tidak ada guna? Semuanya itu terselip di pikiran kita, di benak kita. Apa reaksi kita saat menderita? Banyak orang bereaksi dengan mempersalahkan lingkungan, dengan mempersalahkan keadaan, ataupun mempersalahkan sesama manusia, dan tidak tertutup kemungkinan ada kalanya mempersalahkan Tuhan. Tidak demikian dengan Ayub. Ya. Ayub menyadari bahwa segala sesuatu termasuk penderitaan itu terjadi dalam garis kedaulatan Allah. Ya. Kedaulatan dan rencana Allah di dalam hidupnya. Ayub mengetahui bahwa inti kehidupan adalah hubungan setiap pribadi dengan Allah. Namun reaksi Ayub memahami penderitaan itu di dalam teks yang kita renungkan ini bukan tanpa kesulitan, bukan tanpa kesulitan dan pergumulan. Di satu sisi Ayub tahu bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa,
Ayub bersaksi bahwa Allah yang memberi, Allah juga yang mampu mengambil. Nah, di sisi lain, Ayub juga bergumul, mengapa ia mengalami penderitaan. Sedangkan Ayub ini, kalau kita memahami di dalam konteks, Ayub ini seorang yang saleh. Kalau sudah dikatakan saleh, bahwa itu orang yang taat, takut dengan Tuhan, ya, tetapi ia mengalami penderitaan. Nah, pasal ini dapat disebutkan sebagai catatan seorang percaya yang mencurahkan keluhan, mencurahkan isi hatinya di hadapan Allah. Nah, pada Ayub pasal 10 ayat 7, ya, di situ dicatat bahwa kesulitan Ayub untuk memahami mengapa ia menderita. Ya. Jadi jawabannya, karena ia hidup benar. Ya. Ya, mengapa ya Ayub menderita? Ternyata kalau misalnya kita memahami dan melihat di dalam teks ini, ya, ternyata bertujuan untuk melihat bagaimana kesetiaan Ayub, untuk melihat ketulusan hati Ayub, ya, karena Ayub ini, ya, memiliki hidup yang taat dan benar di hadapan Tuhan. Di situ di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Ayub memahami bahwa hidupnya merasa bahwa ada penderitaan yang lebih, ya, daripada orang lain ia derita. Namun di situ kita melihat bahwa kedaulatan Allah, rencana Allah terhadap manusia atau terhadap orang-orang itu tak terpahami. Ya. Hidup benar tidak berarti luput dari penderitaan, ya, luput dari masalah, luput dari pencobaan. Ya. Ayub di dalam konteks ini, ya, keliru jika berpikir orang benar tidak mungkin menderita. Konsep ini akhirnya semakin membawa Ayub memiliki gambaran yang buruk tentang Allah. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat di dalam konteks ini, dalam teks ini, Ayub seakan-akan mempersalahkan Tuhan oleh karena keadaannya yang menderita. Ya, itu kita bisa membacanya di dalam Ayub pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Nah, inilah ujian yang sesungguhnya. Apakah dalam pencobaan kita tetap memiliki gambaran Allah yang adil dan tetap baik? Karena ada lagu rohani yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, orang mampu menyanyikan itu. Orang mampu mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Namun jarang sekali yang mampu mengatakan dengan tulus, mampu mengatakan dengan sungguh, oleh karena berbagai kekurangan, oleh karena berbagai permasalahan, oleh karena berbagai gaya hidup yang bermacam-macam, oleh karena berbagai persoalan hidup, ya, maka mari sama-sama kita terus mengalami kasih-Nya Tuhan dan mampu mengatakan bahwa gambaran Allah yang adil dan tetap baik itu tetap ada di dalam hidup kita. Ya, sekali lagi di dalam teks ini, ya, dijelaskan bahwa Ayub tidak menutupi kesulitan. Ya, Ayub tidak menutupi kesulitan pergumulan imannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dia menyatakan isi hatinya apa adanya. Maka siapa kita berani, ya, membongkar diri kita di hadapan Allah, maka sangat berpeluang kita mengalami perubahan perspektif iman dalam memandang penderitaan.
Ya, mari tetap di dalam Tuhan, tetap berpengharapan dan tetap mengandalkan. Ya, karena hanya satu-satunya yang kita andalkan, yang mampu menolong dan membuka jalan dalam setiap kehidupan kita, yaitu hanya Tuhan Yesus sendiri. Ya, karena kalau misalnya kita melihat kisah-kisah berikutnya Ayub ini, ya, dalam penderitaannya, ya, ia mengalami kasih-Nya Tuhan yang begitu melimpah. Maka tetap semangat, tetap kuat, dan tetap hidup di jalan yang benar, dan hiduplah sebagai orang benar dan percaya kepada Tuhan. Tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.